yang aku tanyakan, nah selama pas lockdown itu 3 bulan ya, itu namanya dulu PSBB ya. PSBB yang di awal-awal ya. 3 bulan which is benar-benar lockdown kan. Itu aku lagi produksi sinetron aja stop. Nah, kalau Mbak Putri, apa yang dilakukan selama 3 bulan? Aku yang jelas bulan-bulan pertama stres dulu nih, gitu karena biasanya kan mobile ya, sehari tuh bisa 4 tempat gitu yang aku datengin, terus kayak ya memang aktif gitu. Tapi tiba-tiba lockdown tuh nggak bisa kemana-mana tuh PR banget sih buat aku. Terus takut nyentuh orang tuh takut gitu. Parno jadi. Iya, dan lebih ke bukan aku takut ketularannya, tapi aku takut nularin orang gitu. Jadi apalagi kan TG-nya kamu kan takut. Betul. TG-nya. Karena orang aku masih ada bahkan bukan OTG, aku takutnya ODP, orang dalam pengawasan gitu. Jadi kita bawa virus, kita bisa nularin, itu kan bahaya banget. Nah, aku kemarin parnonya tuh itu sebenarnya, dan aku kan orangnya lumayan touchy ya, maksudnya suka meluk orang, suka nepuk orang, suka menyentuh orang gitu. Nah terus tiba-tiba nggak boleh sentuhan tuh kayaknya aduh kayak ditekan gitu ya, jadi stressful ya, stres dong. Aku mengalami. Jadi waktu itu di awal-awal kan kita Maret ya mulainya nggak bisa keluar kan. Maret, April, Mei lah. Ya betul, Maret, April, Mei. Iya, itu tuh aku inget tanggal 6 karena 1 hari sebelumnya persis aku lagi bikin photoshoot sama anak-anak lab acting ini. Nah terus besoknya tuh langsung lockdown, nggak bisa kemana-mana, PSBB pertama. Awalnya masih oke, tapi begitu udah jalan seminggu, nggak ada yang 3 hari, seminggu sih, terus langsung wah kacau nih, gawat banget. Dan waktu itu tuh yang menarik adalah ternyata aku tuh bahkan untuk bangun dari kasur aja tuh butuh dorongan. Nah supaya itu terjadi, aku akhirnya butuh mood gitu. Iya, maksudnya kayaknya aku memang sedown itu sesungguhnya, sehingga butuh bener-bener butuh alasan, butuh motivasi gitu. Dan akhirnya yang jadi motivasi waktu itu adalah challenge olahraga yang ada online dan teman-teman yang lain gitu. Jadi aku bilang oke, 30 days challenge gitu. Nah aku udah mulai posting tuh. Ketika aku mulai posting setiap hari, ternyata aku tuh nggak nyangka yang ngeliat tuh lumayan banyak. Sehingga pas aku udah berjalan sekian hari, tadinya aku cuman butuh alasan untuk aku bisa bangun dari tempat tidur, jadi kebiasaan, jadi interaktif dengan orang-orang yang nanyain gitu, which is good for us. Yang tadinya cuma dilakukan untuk ngebantuin diriku sendiri, ternyata juga ada manfaatnya gitu buat orang lain. Paling itu dulu sih. Terus tiba-tiba dapet kerjaan pertama nge-MC online gitu kan, aneh banget ya. Terus mulai moderator online gitu. Nah aku sih merasa kerjaan-kerjaanku yang singkat-singkat itu, yang pendek-pendek itu bener-bener bisa makan dari situ sih. Kalau enggak tuh udah nggak tahu deh, ngegerus tabungan dan segala macamnya, kita nggak siap kan waktu itu. Betul, itulah yang terjadi sama aku juga kan, ketika 3 bulan keempat, aduh ini tabungan semakin tipis ya. Jadi ya lebih kepada nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, terus diskusi sama istri, ternyata dia bisa masak, senang masak, ternyata passionnya masak. Biarpun dia sakit, capek, aku nggak mau ada pesanan, oke. Jadi dia ke dapur, ngapain? Mau masak. Katanya capek, ya kalau capek, kalau buat masak buat anak-anak, buat kamu nggak capek lah. My wife. Kok gemes banget sih. Jadi ya itulah, ya itu tadi ya, blessing in disguise ya. Karena kita benar-benar bisa melihat hal yang positif kalau kita memang mau ya, benar. Betul. Kayaknya gue salah nih ngomong sama psikologi nih. Ya, enggak dong. Kita tuh suka bingung ya, kenapa anak psikologi suka dikira tahu pikiran orang. Ini kita bukan ramal loh. Enggak juga, enggak gitu juga. Bukan tukang santet juga kan? Bukan dong. Percaya kepada saya. Tukang hipnotis maksudnya. Hipnotis. Aduh, enggak juga.
Terus karena aku juga baru ilmunya belum nyampe juga tuh kayaknya aku masih cetek. Kemarin kan di kuliah cuma buat lulus ya zaman dulu, tapi kok ternyata seneng kepake gitu. Ternyata ya, people person kamu ya. Ternyata iya. Iya, jadi mudah-mudahan lah nanti S2-nya segera berjalan ya kan. Amin. Hasil Harus penelitiannya nabung dulu. dan hasil penelitiannya juga resultnya baik ya kan. Amin benar-benar. Kenapa enggak tiba-tiba ada terbuka jalan bisa S3 juga kan? Wow. Ya kan? Karena itu setelah S3 itu kan yang seperti aku cerita tuh kan S1 applicator, S2 strategical, S3 bikin kurikulum. Nah ini modelnya bisa berkembang Iya, under your kurikulum dan sebagainya kan, menemukan suatu ya, amin ya Allah. Ini dia nih silabus yang cocok untuk aktor yang begini begitu. Iya ya, metode sih kita memang nyari metode yang paling tepat sebenarnya saat ini untuk teman-teman aktor juga gitu. Meskipun kita percaya bahwa setiap orang akan nemuin metode yang paling tepat untuk dirinya sendiri gitu. Gak ada satu metode khusus atau satu cara khusus yang bisa dipakai untuk satu orang aja kalau menurutku. Sampai saat ini yang terbukti masih itu sih. Aku tuh jatuh ke dunia maksudnya nyemplung ke dunia acting dan entertainment ini awalnya dari figuran, gak ada yang percaya kan? Serius? Karena itu datang sepupu tiba-tiba, lu mau ikut ini nggak jadi ekstras itu apa ya? Waktu itu acaranya Indosiar tuh gebiar BCA. Oke. Kampus lo kan di Binus Fit deket lah, habis itu dibayar. Oke deket, habis itu dibayar. Oke datang. Wah seru ya. Akhirnya beralihlah ke sinetron tersanjung waktu itu. Putri Patricia sama Yudi Rahadi. Which is film pertama gue ketemu Putri Patricia. Terus gue bilang, Put, gue tuh pernah jadi figuran loh. Beneran bang? Tapi entah kenapa ya itu karena mungkin ya kalau kita diam aja ini kan ngobrol ya sesama talent, sesama orang, akhirnya tukeran nomor telepon, kasih info. Ya along the way, dapat iklan, dapat film dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya yang paling enak ketika nomor-nomor kita sudah di-save oleh para casting director dan PH-PH ya. Bener ya? Ya kan? Betul. Kan ingat apalagi kalau film kita nanti yang preman menang tuh ya asik. Mohon didukung kalau ada dukungan SMS tuh kan. Oh aktornya ini ya kan. Nilai tambah gitu. Jual terus, jual. Kan kalau makanan kan packagingnya bagus, oke, orang tertarik. Terus kita makan enak, wah itu jauh lebih oke gitu kan. Ya itu cerita sedikit ya. Tapi thank you banget nih, nanti aku akan mention di description. Ini sangat berguna sekali bagi mereka yang memang lagi bingung atau ini gimana sih mencari metode yang tepat untuk pengembangan diri menjadi seorang aktor ataupun kelas-kelas lain yang ada di sana ya. Iya, nanti dikasih linknya. Nah ini luar biasa ya, udah hampir 1 jam juga kita ngobrol, padahal cuma seputaran itu ya. Masa sih? Bener ya? Salah ya gue? Masa sih? Secepat itu? Secepat itu kan? Gak kerasa ya ngobrol? Oke. Nah jadi tadi kan udah cerita mengenai apa yang dilakukan lockdown terus kegiatan sekarang. Nah ini pertanyaan terakhir biasanya aku lebih menuju kepada bilangnya begini nih, KPK, kalimat positif kamu. Nah Mbak Putri bisa ini nggak kasih ataupun ada life quotes, peribahasa atau kalimat yang positif yang which is benar-benar membuat Mbak Putri ini yang seperti tadi tuh ketika ingat ataupun menyebut kalimat ini gitu kan, wah oke, gue termotivasi gitu. Positif. Ya, aku dari lama memutuskan bahwa dari 2018 aku memutuskan untuk terjun sepenuhnya di dunia seni peran. Lebih ke seni perannya sih ya sebenarnya. Kalau entertaining kan sebenarnya dari lama. Dulu aku presenter awalnya gitu, kemudian juga iya jadi itu ada di Wikipedia kamu loh.
Ya, Aku ngintip lah Wikipedia aku, apa aja sih Putri isinya? Intelligentsia, which is you have brain and you are beauty and smart. Amin. Kamu memilih passionnya di seni peran ya? Biar Iya, karena aku ngerasa itu ya selain memang aku menikmati, tapi ini cara yang paling mudah melihat hidup kayaknya ya. So aku selalu bilang sama teman-teman, buatku acting for living and living for acting. Kenapa? Karena memang apalagi habis nonton Squid Game ya teman-teman ya, yang ngikutin seriesnya, aku semakin yakin itu benar bahwa dunia ini seperti God Bless bilang, dunia ini panggung sandiwara, Bung. Jadi kalau kita punya kesulitan, punya hal yang berat dalam hidup ini, ingatlah bahwa seyogyanya dalam kehidupan ini kita bermain peran, teman-teman. So, tinggal kamu pilih perannya, kamu lagi jadi siapa, menjadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, akan membantu kamu untuk melewati segala tantangan hidup dengan lebih ringan. Persoalan mudah aku nggak tahu ya, tapi lebih ringan gitu, jadi lebih asik aja. Dunia jadi kayak playground kita, jadi tempat bermain. Karena kan seni peran namanya aja bermain peran, jadi emang harus bermain, harus senang. Kalau kita nggak senang, nggak jadi tuh main perannya. Wow, berarti memang bener lah ya. Kalau kamu waktu itu aja dapat di film apa tuh kamu? Nominasi apa menang tuh kamu? Nah, kalau Kafir itu nominasi FFI, kalau Mudik nominasi FFI sama menang Piala Maya. Nggak salah lagi memang ya. Memang karena diperankan di dalam kehidupan. Jadi kalau ngambil karakter di film juga totalitas. Ya. Amin, 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 amin,